تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kita dan pembelajaran, yaitu kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir atau nama lainnya Al-Mukhtasar Al-Latif, tulisan dari Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadil Al-Hadrami. Kita melanjutkan sampai kitab Janaiz. Tentang pengurusan jenazah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun tajhizul mayyiti wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Bab tentang yaitu penyelenggaraan atau pengurusan jenazah. Tajhizul mayyiti yaitu mempersiapkan penyelenggaraan jenazah. Apa itu? Ghusluhu memandikan, wa takfinuhu mengkafani, wassalatu alaihi mensolati, wa dafnuhu mengubur. Hukumnya fardu kifayah. Sehingga kalau ada yang sudah melaksanakannya, yang lainnya gugur kewajiban, tidak berdosa. Dan ini fardu kifayah ketika yang mendengar adalah lebih dari satu yang mengetahui. Nah, tapi kalau jika kasusnya yang mengetahui orang yang mati ini adalah hanya satu orang saja, tidak ada yang lain, maka menjadi fardu ain baginya, karena sudah enggak ada yang lainnya. Dan ini dikecualikan nanti yang orang mati syahid, kemudian as-siqt yaitu janin yang dilahirkan belum pada waktunya. Tadi memandikan, mengkafani, kemudian mensolati, mengubur. Ada satu lagi yaitu mengusung, ya, mengusung mayit. Ini enggak disebutkan karena mengusung hanya wasilah untuk mengubur saja. Dan yang dimaksud mayit di sini ada yang muslim. Maka kalau kafir tidak masuk dalam pembahasan sini. Kalau kafir maka haram untuk disolati. Untuk kafir haram mutlak untuk disolati. Adapun selain mensolatkan atau mensolati, dia dirinci. Kalau dia kafir mu'amman, maka wajib dikafani dan dikubur, dan boleh hukumnya dimandikan. Berarti boleh dimandikan, boleh tidak. Tapi untuk mengkafani dan mengubur maka wajib hukumnya. Adapun kafir harbi, ya, maka tidak ada kewajiban apapun. Boleh dikafani dan boleh dikuburkan dan dimandikan. Sehingga kalau dibiarkan, misalnya ditaruh diberi dikasihkan ke hewan-hewan liar, anjing-anjing liar misalnya, tidak mengapa. Kalau kafir harbi. Kemudian jadi muslim dan yang bukan mati syahid. Itu mati syahid yang mati di medan peperangan melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka kalau orang mati syahid tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati.
wajib dikafani dan wajib dikubur. Adapun janin yang kekuburan maka ada beberapa bentuk. Ada kalanya dia ketika lahir diketahui kehidupannya, tanda-tanda kehidupan. Jadi ada tanda-tanda kehidupan. Misalnya berteriak, menangis, tertawa, bernafas, bergerak. Maka kalau ada tanda-tanda kehidupan, maka wajib dia diperlakukan seperti orang dewasa, ya, yaitu dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Kan tapi terkadang juga tidak ada tanda-tanda kehidupan, jadi lahir dia tidak ada tanda-tanda kehidupan, artinya sudah mati. Kan tapi bentuk tubuhnya sudah ada, ya, sudah ada bentuk tubuhnya. Maka wajib dimandikan, dikafani dan dikubur, dan tidak boleh disolati. Jadi tadi bentuknya sudah ada, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian ada bentuk lain, ketika lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan dan bentuknya juga belum muncul, ya. Jadi masih gumpalan atau seperti itu, belum ada bentuknya. Maka kalau seperti itu tidak ada kewajiban apapun, hanya disunahkan untuk menutup, membungkus dengan kain dan menguburkannya, dan tidak dibolehkan untuk mensolati. Wa aqallu huslihi, kita kembali ke matan. Minimal memandikan mayit adalah ta'mimu badanihi sya'ran wa basaran bil ma'i al khalisi ba'da izalatin najasati. Nilai minimal sahnya memandikan mayit adalah ta'mimul badan, yaitu membasuh, yaitu semua anggota badan, baik itu rambut atau kulit, dengan air murni setelah dihilangkan najis yang ada di mayit. Dan cukup 1 kali. Ini nilai sahnya. Dan tadi dilakukan setelah menghilangkan najis. Adapun niat memandikan mayit tidak wajib hukumnya, tapi sunnah. Sebelumnya ketika seorang ini sudah meninggal dunia menjadi mayit, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan, seperti misalnya ketika matanya terbuka, ya, tertarik ke atas sesuai dengan perjalanan ruh meninggalkan jasad, maka kita tutupkan dulu matanya. Kemudian juga kita lenturkan persendian-persendian seperti jari-jari, kemudian tangan, agar nanti tidak kaku. Ketika nanti kaku, nanti susah untuk kita urusi selanjutnya. Kemudian kaki juga di persendian-persendian dengan pelan-pelan kita lenturkan. Kemudian sebelum kita mandikan si mayit kita agak dibaringkan, diangkat, agak didudukan miring, kemudian kita ditahan pakai tangan. Kemudian tangan kita yang satunya, yang kiri, mengurut, menekan perut dari si mayit agar kotoran yang di dalam bisa keluar, sambil ada yang bantu memberi air untuk membersihkannya. Nanti diulangi lagi seperti itu
sampai najis kotoran bisa keluar. Jadi dengan tangan kiri ditekankan ke perut. Nah, setelah selesai kita baringkan lagi. Kita baringkan terlentang. Kemudian dicuci, dibersihkan ya, kubul dan duburnya. Ya tentu semua pakai alas, pakai kaos sarung tangan. Kemudian dibersihkan seperti giginya, kemudian hidungnya, ya, lubang-lubang itu dibersihkan. Setelah selesai maka dia diwudukan sebagaimana wudu orang yang hidup. Misalnya ya ada kumurnya, dimasukkan air dalam hidung. Kemudian setelah itu dicuci bagian kepala, ya, jenggot kepala, jenggotnya. Kemudian nanti baru dimandikan, yaitu di sebelah depan. Sebelah depan, sebelah kanan, kemudian kiri, ya. Kemudian nanti belakang ya, kanan sama kiri. Nanti jadi mayatnya apa? Dimiringkan, ya. Dimiringkan agar bisa dibasuh yang sebelah belakang. Jadi depan, kanan, kiri. Nanti terus belakang, kanan sama kiri juga. Nah, prosesnya yang pertama dicampur dengan sidr, ya, daun bidara, atau kalau tidak ada ya yang menggantikan seperti sabun, sampo dan jenisnya. Nah, itu nanti pertama kali memakai itu dibasuhkan, diguyurkan ke mayit. Kemudian setelah itu memakai air murni, ya, air tanpa campuran apapun. Kemudian langkah berikutnya dengan air yang dicampur dengan kapur, ya, kapur barus sedikit, kapur barus. Dan kapur barusnya yang padat agar dia tidak bercampur dengan air, menyatu dengan air. Kalau kapur barusnya encer, maksudnya jenisnya cair, maka tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti merubah sifat air menjadi bukan air mutlak lagi. Nah, tadi dengan sidr, bidara, kemudian air murni, kemudian campuran dengan kapur, itu dilakukan satu kali, satu paket, kemudian nanti seperti itu lagi, kemudian seperti itu lagi. Kita kembali ke matan. Wa amal kafanu fa aqaluhu ma yasturu al aurata. Adapun kafan minimalnya adalah menutupi aurat. Nah, menutupi aurat ini jika disandarkan pada hak Allah, ya, hak Allah ini menyangkut hak Allah. Adapun menyangkut hak dari mayit, maka yang wajib minimalnya adalah menutup seluruh badan. Ini maksudnya kalau menutup aurat ini hanya dari sisi ini hak Allah. Tapi kalau hak mayit dia yaitu haknya tutup seluruh badannya. Ditutup seluruh badannya. Satu kain yang bisa menutup seluruh badan. Jadi nilai minimalnya satu kain yang bisa menutup seluruh badan kecuali kepala bagi orang yang muhrim, ya, ihram, dan kecuali wajah bagi perempuan yang ihram juga. Dan kain kafannya haruslah terbuat dari sesuatu yang dia halal memakainya ketika di dunia, ketika hidup.
Sehingga mayit laki-laki tidak boleh dikafani dengan sutra. Karena laki-laki ketika hidup ya, tidak boleh memakai sutra. Wal afdalu, yang lebih utama lirajuli, untuk laki-laki baik itu sudah balik ataupun masih anak-anak, salasul lafaifa, 3 lembar, 3 lipatan yang bisa menutupi seluruh badannya. Tadi seperti tadi, menutupi seluruh badannya. Dan ukurannya sama, jadi 1 kali, kemudian dikasih nanti wangi-wangian 2 kali, tutup 3 kali. Dan kalau untuk laki-laki seperti itu. Namun ada yang mengatakan ukurannya berbeda. Di nanti yang paling yang pertama berarti yang untuk menutup pertama lebih kecil, nanti lebih besar, dan lebih besar lagi. Kemudian untuk perempuan, walil mar'ati khamsatun, izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatan. Yang afdal untuk perempuan walaupun anak kecil yaitu 5 kain ya. Yaitu izar bagian bawah ya, sarung atau apa bagian bawah, kemudian khimar kerudung, kemudian qamis baju kurung. Itu dipakaikan, kemudian 2 lipatan, 2 lembar kain. Jadi nanti izar yang bawah dipakaikan, kemudian komis, gamisnya, baju, kemudian ditutup dengan kerudung, kemudian ditutup dengan 2 lipatan kain. Urutannya seperti itu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun wa furudu sholatil janazati sab'atun. Fardu atau rukun salat jenazah ada 7. Al-awalu an-niyatu. Jadi 7 ini harus dilakukan. Kalau tidak berarti tidak sah. Namanya juga fardu atau rukun. Yang pertama niat, yaitu an-niyatu fayanwi fi'la sholati. Dia niat mengerjakan sholat, wa ta'yinaha, dan menentukan. Ta'yin. Ta'yinnya apa? Ka sholatil janazati, seperti sholat jenazah. Wa yanwi fardiyataha, meniatkan kefarduannya. Jadi ada al-qasdu ya, itu usoli atau nama itu usoli, kemudian ta'yin ya, sama fardiyah. Misalnya nama itu sholah ala hadzal mayyit fardhon misalnya. Jadi ada ta'yinnya sholat jenazah, kemudian ada fardunya, ada niat sholatnya. Asani yang kedua, arba'u takbiratin, 4 takbir ya. Dan takbiratul ihram termasuk dalam hitungan yang 4 takbir ini. Takbiratul ihram dihitung 1. Adapun kalau menambah lebih dari 4 maka tidak masalah ya, walaupun sengaja. Jika imam menambah lebih dari 4 maka makmum tidak disunahkan untuk mengikutinya. Artinya kalau sudah 4 takbir, imam misalnya menambah takbir ke-5, maka bagi makmum tidak disunahkan untuk mengikuti gerakan imam itu. Maka dia bisa mufaroqoh,
makmumnya langsung niat mufaraqah salam ya. Memisahkan dari jamaah. Atau cara yang kedua, boleh dia menunggu imam, kemudian nanti salam bersama imam ya. Dan menunggu ini lebih utama, lebih baik. Kalau misal mengikuti makmumnya mengikuti imam ya, sholatnya tidak batal. Misalnya imam nambah di takbir kelima, kemudian dia mengikutinya makmumnya, maka tidak batal sholatnya. Karena tadi cuma tidak disunahkan ya, tidak disunahkan mengikuti. Tapi kalau mengikuti ya tidak apa-apa, nggak batal. Kemudian rukun ketiga, qiraatul Fatihah atau penggantinya jika tidak mampu. Dan membaca surat Fatihah ini sah dilakukan setelah takbir pertama atau setelah takbir yang lain. Tapi yang lebih utama adalah setelah takbir pertama. Kalau misalnya di takbir kedua ya nanti setelah takbir pertama tidak baca apa-apa, kemudian setelah takbir kedua baca Fatihah sama sholawat gitu. Atau setelah takbir ketiga ya bersama dengan doa, atau setelah takbir keempat juga boleh. Jadi nanti kalau selain di takbir pertama ya boleh sholawat dulu, boleh Fatihah dulu. Ya. Boleh doa dulu, takbir ketiga, boleh doa dulu, boleh Fatihah dulu. Ar-rabi'u as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ats-tsaniyah. Salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus setelah takbir yang kedua. Yang disunahkan pula salat pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus setelah takbir kedua ya, tidak bisa di takbir yang lain. Al-khamisu yang kelima, ad-du'a lil mayyit, doa untuk mayit. Dan ini harus setelah takbir ketiga. Dan dia harus dikhususkan untuk doanya untuk mayit ya. Enggak boleh misalnya doa secara umum, secara umum tidak dikhususkan untuk mayit, artinya untuk kaum mukminin, mukminat saja, tidak dikhususkan untuk mayit, tidak ditujukan untuk mayit, maka tidak mencukupi. Dan doanya juga harus doa untuk kepentingan akhirat, bukan untuk doa kepentingan dunia misalnya. Misalnya hanya mengatakan rahimahullah wa farallahu lahu Allahumma firlahu irhamhu dan seterusnya, ini sudah terangkat apa? Doa. Walaupun yang utama ya sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang telah kita ketahui, ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'mu taqalahu dan seterusnya sampai selesai. Ini yang lebih utama. Tapi boleh kalau misalnya hanya seperti tadi rahimahullah wa farallahu lah Allahumma firlahu, sudah seperti itu sudah minimal ya. Kemudian asadisu yang ke-6 yaitu al-qiyamu lil qadir, yaitu berdiri bagi yang mampu. Harus berdiri bagi yang mampu. Maka jika tidak mampu berdiri, maka sebagaimana pembahasan ketika sholat ya, duduk dan seterusnya. As-sabi'u as-salam, yaitu ba'da at-takbirah, setelah takbir yang keempat. Dan disunahkan salam ditambah dengan wa barakatuh menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, tetapi Ar-Ramli tidak menyetujuinya. Setelah takbir keempat tidak ada kewajiban untuk doa, hanya disunahkan saja. Sehingga kalau setelah takbir keempat langsung salam tidak masalah.
Tadi kan tidak ada apa? Tidak ada keterangan rukun doa setelah takbir keempat. Maka setelah takbir keempat langsung salam tidak mengapa. Nah, tapi kalau berdoa semisal Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, itu sunnah hukumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun wa amma dafnu fa aqalluhu hufratun taktumu raihatah wa tahrusu minas siba' wa yajibu taujihuhu lil qiblah. Bab tentang menguburkan mayit. Nilai minimal yaitu hufrah, galian yang taktumu raihatahu, bisa menutup, menghilangkan bau, ya, bau dari si mayit, ya, agar tidak tercium manusia yang hidup. Ya. Kemudian harus juga tahrusuhu, ya. Jadi galian tadi bisa menjaga si mayit minas siba' dari hewan buas yang bisa memangsanya, nanti bisa membongkarnya. Ini bisa memakan si mayit. Maka ini harus hufrah, ada galian. Maka nggak boleh misalnya cuma diletakkan kemudian dibangunkan rumah. Nah itu walaupun tertutup seperti itu nggak boleh. Jadi harus ada hufrah, harus ada galiannya. Wa yajibu taujihu lil qiblah. Mayit wajib dihadapkan ke kiblat. Nah, ini seperti posisi ketika sholat, yaitu wajib menghadap kiblat. Maka seandainya si mayit dikubur membelakangi kiblat misalnya, atau misalnya tengkurap, nya nggak menghadap kiblat, maka jika dia belum berubah, artinya masih memungkinkan untuk dibongkar, maka wajib dibongkar, kemudian dihadapkan ke kiblat, karena menghadapkan kiblat hukumnya wajib. Kemudian dihadapkan ke kiblat tadi kan berarti tidur miring. Nah, yang sunnah, yang afdol adalah miring kanan, jadi sisi kanan di bawah. Kalau sisi kiri yang di bawah hukumnya makruh. Wa akmaluhu dan yang paling sempurna hufratun galian qadra qamatin wa bastotin wa huwa arba'atu adru'ain wa nisf. Yang paling sempurna galiannya itu adalah seukuran qadra, seukuran qamah, perawakan orang berdiri, kemudian bastoh ditambah tangannya dijulurkan ke atas. Jadi berdiri kemudian seperti ini. Namanya itu qamah wa bastoh. Berdiri dan tangannya diangkat dijulurkan ke atas. Nah, tingginya itu seperti itu. Setinggi itu ini nilai minimal sempurna. Kemudian beliau menyebutkan yaitu sekitar arba'atu adru wanis 4 hasta, 4,5 hasta ziro. Orang dewasa ataupun anak kecil ya sama hukumnya seperti tadi. Kemudian lebih utama yaitu jika dia dikuburkan di liang lahat, ya, daripada yang liang lahat kan digali, kemudian yang bagian bawah ya kayak gua itu digali menyamping, kemudian nanti mayatnya masuk ke liang lahat itu tadi. Boleh juga bentuk lain digali, kemudian tengahnya digali lagi, mayat dimasukkan di situ.
Ya, liang lahat lebih utama daripada yang posisi di tengah tadi, yang digali ke bawah lagi, dengan syarat tanahnya keras ya, bukan tanah yang gembur yang gampang longsor. Wa yahrumu an-nadbu bi ta'titi syama'ilil mayyit. Haram tuh an-nadb, meratap dengan menyebut-nyebut ya, keutamaan atau kebaikan si mayit. Semisal mengucapkan wa sayyidah ya, wa kahfah dan semisalnya, wahai penghuluku, pemimpinku, dan ucapan-ucapan yang semisal itu. Ibnu Hajar di kitabnya ya At-Tuhfah mensyaratkan mengatakan, yaitu beliau menukil bahwasanya di Majmu' disyaratkan keharaman ini ketika yaitu ketika diiringi dengan tangisan, penyebutan tadi ya. Sehingga ketika disebutkan kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang bagus pada diri si mayit tanpa ada tangisan dan tanpa ada mengangkat suara ya, dan memang benar apa adanya, maka tidak haram. Jadi kan karena dia menyebut-nyebut plus meratap, menangis ya, mengangkat suara ya, seperti itu, nanti jatuhnya haram. Wa yahrumu an-nauhu wa huwa raf'u sauti bin nadb ya, tadi yaitu meratap dengan mengangkat suara walaupun tanpa tangisan ya. Ratapan-ratapan ya, menunjukkan penyesalan dan sebagainya ya, dengan suaranya dikeraskan. Jadi kalau nauh itu tadi ada anadab, kemudian ada suaranya dikeraskan. Wa yarumu al jaza'u bi darbi sadri wal khatti. Haram untuk jaza'. Jaza' ya. Dia tidak bersabar atau gusar gelisah karena ada musibah. Dengan bidor bisadri, memukul dada, wal khatti dan pipi, wa nasri sya'ri, menjambak, mengurai mengacak-acak rambut, wasakil jaib, merobek jaib, ini kerah, watar hiromat ala roksi, abu atau debu dilempar-lemparkan ke kepala misalnya. Dan semisal dengan itu ya, misalnya membuka baju misalnya, kemudian wajahnya dihitami dan lain-lain, nah itu tadi wayahrum, hukumnya adalah haram. Dan nauh tadi ratapan dengan tadi apa? Dan mengeraskan suara, angkat suara. Kemudian jaza' tadi ya, dengan apa dia menyesali, gelisah, gusar dan memukul-mukul tadi. Ini termasuk dosa besar. Di Tuhfah termasuk dosa besar. Tapi fuqaha lain seperti Sabur Malisi dan Al-Bujairimi mengatakan ini dosa kecil. Kemudian mayit apakah diazab karena perbuatan orang yang masih hidup tadi, perbuatan tadi? Yaitu mayit tidak diazab kecuali mayit mewasiatkan hal demikian. Karena ada beberapa kompromi dari
pemahaman dari hadis dan juga ayatnya. Karena seorang tidak memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau dia mewasiatkan, memang nanti kalau saya mati ya gini-gini biar gimana ya, baru dia nanti ya diazab. Ini kalau di mazhab ya, maka dia tidak diazab kecuali dia mewasiatkan. Ini tadi dia tidak memikul kesalahan orang lain, dosa orang lain. Ya, kita masuk ke kitab atau bab zakat. Bab zakah. Bab zakat. Zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Maka orang mengingkari kewajibannya maka bisa dikafirkan. Tajibu zakatu fil ibli wal baqari wal ghanami waz zuru'i was thimari wal ma'dini war rikazi wat tijarati. Nah, kalau ini disebut berarti kita hitung ibil, baqar, ghanam ya, di unta, sapi, kambing, zuru, thimar, ma'din, rikas, tijarah 8. Jadi pada 8 hal atau 8 harta. Nah, tapi kalau yang ibil, bakor sama ghanam kalau jadikan satu berarti dia masuk cakupan na'am, yaitu binatang ternak. Di binatang ternak, kemudian tadi zuru pertanian untuk biji-bijian dan thimar buah-buahan, kemudian ma'din barang tambang, rikas barang temuan terpendam, watijarah perdagangan, yaitu barang-barang yang didagangkan. Kemudian yang pertama adalah ibil, bakor, ghanam, namanya na'am, yaitu binatang ternak. Jadi kalau yang lainnya enggak, binatang-binatang yang lainnya kuda, ya, kelinci misalnya atau yang lainnya, maka tidak masuk dalam kewajiban zakat. Syaratnya yang pertama harus sudah nisab. Jadi hewan-hewan tadi ada nisabnya. Kemudian harus berlalu 1 tahun Komariah, haul ya. Haul sempurna berturut-turut. Berturut ya 1 Muharram 1439 sampai 1 Muharram 1440 misalnya. Jadi ngitungnya tidak tidak loncat-loncat misalnya. Kalau loncat misalnya dimiliki kemudian jual punya lagi, enggak, tapi harus bersambung terus. Adapun anaknya, kalau anaknya nanti diikutkan ke induknya selama sudah masuk nisabnya, sudah nisab, kemudian yang punya anak nanti diikutkan haul dari induknya. Kalau dia sudah nisab. Kemudian syarat yang ketiga, dia digembalakan di tempat yang gratis selama 1 haul tadi, 1 tahun. Jadi dia dikembalikan ya, makan rumput secara gratis. Sehingga kalau nanti dia diberi makan sendiri, kita beli makanannya ya, maka nanti tidak ada kewajiban zakat.
Wajib zakat ketika 1 tahun full atau mayoritasnya itu digembalakan secara gratis, atau misalnya enggak gratis tapi ada biaya cuma sedikit sekali. Jadi nanti itu terkena zakat. Dan syarat berikutnya tidak digunakan untuk bekerja, misalnya membajak sawah, kemudian ya mengairi sawah misalnya, untuk mengangkut barang dan semisalnya. Nah, sekarang kita masuk ke nisab-nisabnya. Fa amal ibilu, adapun unta, wa fi khamsin minha syatun jaza'atun minal dhani laha sanah aw thaniyatun minal ma'zi laha sanatan. Ya, awal dari nisab unta yaitu 5. Sehingga kalau untanya 4 belum ada kewajiban, kan? Jadi syaratnya tadi ya, syarat 4 tadi harus terpenuhi. Nah, terus nisabnya ini kita bahas nisabnya. Jadi kalau punya unta 5, ya zakatnya tadi syatun, kambing jaza'ah minal dha'n, ya jaza'ah minal dha'n, domba usia 1 tahun. 1 tahun penuh ya, 1 tahun penuh jalan kedua. Sudah selesai 1 tahun penuh, masuk tahun kedua. Kemudian awsaniyatun minal ma'iz, kambing. Ini kalau ini kambing usianya 2 tahun sempurna. Ya, sudah sempurna 2 tahun. Ya, boleh, maksudnya boleh pakai domba, boleh pakai kambing. Kalau untanya 5. Jika untanya 10 wa fi ashrin syatani. Kalau 10 yaitu 2 kambing, 2 syat. Jadi 5 sampai 9, ya kan? Jadi kalau ngitungnya gitu, jadi ini kan 10. Kalau sudah 10, 2 kambing. Berarti 5 sampai 9 berapa? Masih 1. 5 ya 1, 6 ya 1, 7, 1, 8, 1, 9 masih 1. Jadi untanya 5 sama untanya 9 sama zakatnya, ya kan? Di situ ada ada yang seperti tidak terhitung, ya dimaafkan lah gitu, enggak dizakati seperti gitu. Kalau enggak dizakati karena jadi 5, ya, 6 ke sana sampai 9 enggak terhitung gitu. Mulai 10 ya berubah. Jadi nanti sambil dibayangkan sendiri, maksudnya ini kalau 10 berubah, berarti tadi 5 sampai 9. 10 berubah. Wa fi khamsa asyrata 15, berarti tadi 10 sampai 14. Nah itu. Kalau 15 salah susyah 3 kambing, wa fi isyrina kalau 20 mulai berubah arba usyah 4 kambing. Jadi sampai 20 itu masih kambing ya, dari 5 10 15 20 ini kambing. Wa fi khamsin wa isrin baru 25 bintu mahot, ya. Laha sanatun. Bintu mahot laha sanatun, yaitu dia anak ya, anak unta. Bintu berarti betina, ya. Bintu berarti apa? Betina. Yang anak unta betina 1 tahun masuk ke 2. Karena di tahun itu dia induknya sudah mulai hamil lagi. Jadi sehingga dia tadi disebut bintu al-mahot. Jadi kalau zakat ini peternakan ini pada asalnya itu pakainya yang betina.
karena itu nanti yang lebih anfa, ya kan. Walaupun nanti ada beberapa yang pakainya jantan, tapi yang disebutkan kebanyakan adalah apa? Betina. Makanya bintu gitu. Karena nanti kalau betina bisa apa? Cepat berkembang, punya anak. Kemudian wafi sitin wasalasin 36 bintu labun laha sanatan. Bintu labun ya, sebutannya bintu labun. Umurnya 2 tahun genap, sudah masuk ke 3. Karena pada tahun-tahun itu ya induknya sudah mulai apa? Dia sudah melahirkan lagi dan ada susunya, laban. Disebut apa? Bintu labun. Jadi pas dia di usia itu induknya sudah keluar susu lagi karena sudah melahirkan. Wa fi sittin wa arba'ina 46 hiqqah. Hiqqah usianya berapa? 3 tahun masuk ke 4. Sebut hiqqah karena pada usia pada usia itu dia sudah bisa diberi beban, suruh membawa beban, sudah bisa dikawini oleh pejantan. Sebut hiqqah usianya berapa? 3 tahun masuk ke 4. Fi ihda wasitin 61. Jada'atun laha arba'u sinin. Jada'ah yaitu yang umurnya 4 tahun masuk ke 5. Disebut jada'ah karena dia sudah tanggal rontok gigi depannya di usia tadi 4 tahun. Wabisitin wasab'ain binta labun. Ketika 76 2 bintu labun. Wa fi ihda wa tis'ain 91 hiqqatan 2 hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrin berapa ini? 121 adalah 3 salasu banati labun, 3 bintu labun. Tsumma ba'da hadza, kemudian setelah itu fi kulli arba'ina, tadi kan sampai tsumma ba'da hadza yaitu setelah 130. Jadi nanti terakhir 130 itu hiqqah sama 2 bintu labun. Hiqqah sama 2 bintu labun itu di 130. Kemudian setelah itu fikuli arba'in bintu labun wa fikuli khamsin hiqqah. Setiap 40 ya. Jadi dia setelah 40 bintu labun, setiap 50 apa? Hiqqah. Jadi tadi dari 5 sampai tadi 130 kan sudah ada ketetapannya. Tadi apa sudah ada. Nah sekarang kalau lebih dari itu misalnya 140, ini kan terakhir tadi 130. Jadi 130 tadi hiqqah, 1 hiqqah, 2 bintu labun. Kemudian kalau lebih dari itu nanti ngitungnya apa? Setiap 40 sama 50. Misalnya 140. 140 ini kita kombinasikan 40-nya berapa kali atau 50-nya berapa kali gitu kan. Jadi kan setiap 40 1 bintu labun. Setiap 50 1 hiqqah. Nah, 140 itu kombinasinya gimana? 52 kali 40 sekali kan? Ya kan? 140. Berarti 50-nya 2 kali, kemudian 40 sekali. Yang 50 apa tadi? Hiqqah, ya kan? Berarti hiqqahnya 2 kali.
hikoh itu 50, hikoh lagi 50, 100. Kalau 40 bintu labun, berarti zakatnya tadi itu. Hikohnya 2, bintu labunnya 1. Nanti dan seterusnya seperti itu ya. Kalau ini sudah paham, nanti angka-angka setelahnya ya dikombinasikan. Misalnya 150, berarti apa? Kombinasinya apa? Enggak mesti 50 40, 40 semua bisa, 50 semua bisa. 150 berarti 50-nya 3 kali kan gitu. 53 kali berapa? Hikohnya berapa? 3, karena tadi setiap 50 hikoh. Ngitungnya gitu. Jadi mulai menghitung ini setelah tadi 140. Kalau sebelumnya sudah ada tabelnya, ya kan? Ya dihafal. Nah, kalau ini ngapalinnya ya tadi setiap 40 1 bintu labun, setiap 50 1 hikoh. Dan seterusnya antum insyaallah bisa ngitung sendiri ya. Dikombinasikan angka itu. Wa amal baqaru adapun sapi wa fi kulli salasin tabiun lahu sanah. Ini tabi kan tabi berarti apa? Jantan, ya kan? Jantan sapi umur 1 tahun. Jadi kalau sapi mulainya adalah 30 baru terkena apa? Zakat. Kalau sapinya 29 bertahun-tahun ya enggak kena berarti kan, karena nisabnya berapa? 30 mulainya. Tapi itu ya jantan. 1 tahun sempurna masuk ke tahun 2. Disebut tapi karena dia masih mengikuti ya. Mengikuti apa? Induknya. Ngintil istilahnya apa? Bahasa. Atau boleh juga misalnya mengeluarkan tabi'ah betinanya 1 tahun. Nah, ini lebih anfa, lebih manfaatnya lebih besar. Kemudian wa fi kulli arba'in musinnatun laha sanatan. Setiap 40 adalah musinnah, yaitu usianya 2 tahun. Usia 2 tahun. Disebut musinnah karena sudah sempurna apa? Susunan giginya. Kalau musinnah berarti apa? Musinnah berarti betina. Boleh juga diganti misalnya 2 tabi. Tabi tadi umurnya berapa? 1 tahun. Musinnah betina 2 tahun. Boleh betina 2 tahun, boleh tabi 2 ya. Yang jantan apa? 2. Ini menunjukkan bahasanya apa? Yang betina lebih apa? Lebih tinggi apa nilainya. Boleh tabi 2 atau tabi'ah 2. Lebih boleh lagi. Tsumma ba'da hadza, kemudian setelah itu fi kulli salasina tabi'un wa fi kulli arba'ina musinnatun. Ya, tadi terakhir wa fi kulli arba'in, setiap 40 ini setiap fi kulli arba'in musinnah. Wa ba'da hadza fi kulli salasin tabi, setiap 30 tabi fi kulli arba'in musinnah. Misalnya 70 nanti kita kombinasikan 30 sama 40. Berarti apa? 1 tabi kan 30 sama 1 musinnah. Kalau 80 berarti 80 apa? 80 kan
40 kali 2 berarti musinahnya 2 kan? Kalau 90 apa? 3 tabi ya kan? 30. Kemudian kambing. Wa amal ghanam wa fi kulli arba'ina syatan. Tiap 40 ada zakatnya 1 kambing. Wa fi kulli arba'ina syatan syatun. Setiap 40 kambing zakatnya 1 kambing. Habis 40 langsung berapa? Wa fi mi'atin wa ihda wa isrin. Setiap 121 syatan 2 kambing. Kemudian wa fi mi'atain wa wahidah 200 berapa? 1 mi'atain 200 wahidah 201 salasu syah 3 kambing. Wa fi arba'i mi'atin setiap 400 arba'u syah. Tsumma fi kulli mi'ah syatun. Kemudian setiap 100 itu apa? 1 kambing. Tambah 1 kambing. Jadi 40 sampai 120 1 kambing, 121 sampai 200 2 kambing, 201 sampai 39 3 kambing, kemudian 400 4 kambing. Nanti setelah di atas itu setiap 100 1 kambing. Nah, ini jaraknya panjang ya. Karena ini tidak bisa dikiaskan tadi ya, dengan sebelumnya. Ini 40 enggak, nanti terus 80 berapa, enggak. 40 sampai 120. Sehingga yang punya kambing 40 sama yang punya kambing 120 sama ya. Inilah di zakat ya, ternak yang tidak ada harta yang tidak digabungkan perhitungannya seperti itu ya. Beda sama zakat harta, ada kelebihan sedikit saja dari nisab, maka apa? Digabungkan, nanti bayarnya itu lebih banyak. Kalau ini enggak kan? 201 sampai 399. Yang punya 201 sama yang punya 399, zakatnya apa? Sama 3 kambing. Ya. Karena ini ngikuti dalil memang seperti itu, tidak bisa dikiaskan dengan hitung-hitungan seperti tadi. Nah, tadi hewan ternak. Kemudian qala al-musannifu rahimallahu taala wala tajibu fi zuru'i wa thimari illa fima yuqtatu fi halatil ikhtiyari. Zakat pertanian, biji-bijian, wasimar, buah-buahan itu ya tidak ada zakatnya kecuali yang yuktat, dijadikan apa? Makanan pokok. Makanan pokok maksudnya gimana? Yang bisa menegakkan, menguatkan badan untuk aktivitas. Misalnya kita itu makan pakai apa? Ya, pakai nasi. Ya. Kalau makan ngemil bisa nggak? Kan nggak bisa. Ya, snack, mau snack yang banyak itu bukan makanan pokok. Jadi yang makan dengan itu badan itu bisa apa? Ya bisa berjalan itu, bisa apa? Bisa bangkit. Fi halatil ikhtiyar maksudnya adalah di keadaan ikhtiar, bukan darurat. Keadaan normal. Karena nanti kalau pas keadaan darurat ya bisa bukan makanan pokok dijadikan makanan pokok. Nah, kalau dari buah-buahan ada nggak yang jadi makanan pokok? Berarti kan wasimar. Nah, dari buah-buahan adalah kurma sama anggur. Ya, kurma bisa jadi makanan pokok.
Nah, kalau selainnya tidak ya. Kalau biji-bijian tadi ya gandum, beras, jagung bisa ya. Nah, jagung. Fatajibu bibutuwi solahis samari. Maka wajib zakatnya itu yaitu ketika sudah nampak matangnya dari buah. Wastidadi al-hubi, dan kalau di biji-bijian sudah mengeras. Jadi nanti di situ sudah ada kewajiban zakat, tapi mengeluarkannya, zakatnya, membayarnya nanti adalah setelah siap, sudah dipanen, kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran, tambah-tambahan sudah murni, maka baru dia wajib dikeluarkan. Tapi kalau semata-mata ini sudah buahnya sudah menguning, sudah tampak matang ya, kalau misalnya berwarna ya warnanya berubah, atau bisa sudah empuk ya, dia sudah di situ itu sebenarnya sudah ada kewajiban zakat, tapi kewajiban mengeluarkannya belum ya. Tapi zakatnya sudah wajib gitu. Wa bisyarti an yakuna salasa mi'ati so'in. Ini sobnya 300 so'. Wa so'u arba'atu amdad. 1 so' 4 mud. Jadi nisabnya adalah 300 so'. 1 so' 4 mud. Berarti kalau 300 sok berapa? 1.200. Ya kan? 1.200 apa? Mud. Ya. Ini kan 1 mud, ya kan? Ini 1.200. Kalau ditakar, ya kan? Ini takaran. Kalau dibuat timbangan berat ya 1 sok berapa? Misalnya 1 sok 2,5 kilogram, berarti kalau 300 sok berapa? 600, 700 ya, 750 kilogram. Itu kalau kita konversi 1 soknya berapa? 2,5 kilogram. Kan ada perbedaan konversinya masalahnya, ada yang 2,05 ya, ada 2,5. Nah, tapi ini yang tanpa kulitnya. Kulitnya tidak ngikut. Sehingga kalau yang dia disimpan dengan kulitnya seperti beras yaitu gabah, maka fuqaha mengatakan ini dihitung 2 kali lipatnya, karena dia kulitnya disimpan ya dengan isinya, dengan hasilnya tadi, dengan berasnya. 2 kali lipat berarti kalau 1.200 mud berarti 2.400. Aslinya sih yang diinginkan adalah isinya berasnya saja, tapi kemudian bagaimana caranya? Karena padahal dia nyimpannya adalah ketika bersamaan dengan kulitnya. Kata mereka memang umumnya jadinya seperti itu. Artinya kulitnya itu umumnya itu ya sama dengan isinya, sehingga dikalikan 2 kali. Nah, kan kalau mau ngitung gimana? Kalau nyimpannya dengan kulitnya, berarti kita mau ngitung cuman berasnya, gimana caranya? Karena nyimpannya kan dengan kulit. Sedangkan ini mau ngitung ini berapa ini berasnya saja. Kemudian nanti bisa kita jadikan beras di slab, ya kan nyimpannya nanti jadi beras. Padahal ini nyimpannya dengan kulitnya. Yang dimaksud adalah seperti itu.
Ya intinya mereka memberikan patokan seperti itu. Untuk apa? Mempermudah saja, mempermudah jadi 2 kali lipat. Kalau mau asli berasnya ya dihitung tadi, yang tanpa kulit tadi ya berapa ya? 300 sok. Wa yajibu fi dzalika nisfu al-usri in suqya bi mu'natin. Wa in suqya bi ghairi mu'natin kal matar fa fihi al-usru jafan munaqqan. Yaitu wajib mengeluarkan kadar zakat yang dikeluarkan nisfu al-usr, ya. Setengah dari 1/10 berapa? 5%. Iya. Jika insuqya bimu'nah, jika dia diairi dengan apa? Biaya. Ya, misalnya dengan kincir, kemudian apa dengan hewan atau sekarang diesel dan sebagainya. Itu nanti sedikit. Wa in suqya, jika dia diairi bi ghairi mu'natin, tanpa ada biaya, seperti hanya diairi dengan hujan, maka fafi al-usr 1/10. Jafan kondisi kering, munakon sudah bersih dari semisal kulitnya atau tanah yang tidak ikut di kulit tanah ya, tidak ikut disimpan, tidak ikut dimakan. Karena tidak ikut disimpan. Adapun yang diikut disimpan kulitnya, ya, dan tidak ikut dimakan seperti beras, maka nisabnya tadi, yaitu 2 kali lipatnya. Aslinya 5 wasak, ini 10 wasak. Jadi 300 sok berarti 600 sok. Karena menimbang kulitnya tadi. Karena katanya umumnya seperti itu, setelah apa? Setelah dia apa? Lakukan mungkin penelitian, dicoba dihilangkan kulitnya, itu ditimbang seperti itu. Kalau buah-buahan ini nisabnya itu nanti setelah tadi jafan, setelah kering. Jadi kalau misalnya rutab, kurma basah nanti sudah menjadi tamar, anggur sudah bisa menjadi zabib, kismis. Ini nanti jenis yang seperti itu ya. Karena ada jenis kan yang rutab nanti berubah menjadi tamar, kemudian apa anggur bisa menjadi zabib, tapi ada yang tidak. Nah, kalau yang nanti berubah, maka nanti apa? Dihitung yang keringnya. Ya. Wa tadumu az-zuru'u ba'duha ila ba'din fi ikmalin nisabi idza kanat jinsan wa husidat fi sanatin wahidatin. Nah, ini biji-bijian tadi bisa digabungkan satu dengan yang lain untuk menyempurnakan nisabnya. Artinya nanti ditambahkan jadi satu sehingga dia mencapai nisab. Syaratnya tadi idza kanat jinsan, satu jenis. Jadi misalnya dicontohkan, misalnya gandum Mesir dengan gandum Sam, jenisnya sama walaupun beda apa namanya ini, varian atau apa ya, di bawahnya jenis itu. Jenis itu gandum Mesir sama gandum Sam ini beda tapi jenisnya satu, tapi dia kan beda dari asal daerah. Kalau bahasa Arabnya itu nau ya, ini jenis, di bawah jenis itu nau. Nah, bahasa Indonesia apa? Jenisnya gandum, kemudian ada
jenis lagi apa namanya. Ya itu maksudnya. Yang penting sama jenisnya tadi. Kalau beda jenis nggak bisa, beras sama gandum, nah, nggak bisa digabung karena apa? Jenisnya beda. Kemudian husidat dia dipanennya itu fi sanatin wahidah, di tahun yang sama. Jadi yang jadi patokan adalah memanennya itu di tahun yang sama. Artinya nanti jaraknya ya belum ada 1 tahun, kemudian dia panen lagi. Jadi bukan patokannya di Muharram sampai Dzulhijjah itu enggak, tapi dia nanti apa? Dia dipanen, kemudian nanti panen kedua jaraknya belum 1 tahun. Maka ini disebut nanti dalam 1 tahun. Karena jaraknya antara panen pertama dan panen kedua ini belum 1 tahun. Misalnya bulan Rajab, kemudian lagi panen bulan Dzulhijjah, sudah 1 tahun belum itu? Belum kan? Rajab, Sa'ban, ya kan? Ya, Ramadan, Syawal. Ya. Intinya kalau dia belum 1 tahun, maka bisa dijadikan 1. Nanti ditambahkan, kemudian nisabnya bisa terhitung dari gabungan tadi. Intinya belum lewat 12 bulan, gampangnya gitu. Antara panen pertama sama kedua belum lewat 12 bulan. Faslun wa amma dzahabi fa nisabu 20 misqalan. Nisabnya emas 20 misqal. Wal misqal arba'atun wa 20 qiraton. Syarat wajib zakat nakat yaitu emas perak ala tukar ini harus dia tercapai nisab secara yakin. Misalnya dicontohkan kalau misalnya ditimbang di sana sudah nisab, misalnya di situ belum, maka ini ragu-ragu, maka tidak ada zakatnya. Harus yakin memang benar ini sudah mencapai nisab. 20 misqal atau dinar murni. Yaitu wal misqal arba'atun wa 20 qirat. Jadi 24 qirat. Kalau di gramkan ya, 85 gram emas. Kan 1 dinar 4,25 ya gram. Nanti dikali 20 tadi kan menjadi 85 gram. Ini nisabnya emas. Wa nisabu al-fiddati mi'ata dirhamin islamiyin fiddatan khalisatan. Kemudian kalau perak 200 dirham. Dirham islami fiddatan ya, khalisatan murni. Wa dirham al-islami sab'atu asyara qiraton ila humus qirat. 17 kurang dari 1/5-nya. Kalau dikonversi sekitar 595 atau mendekati itu, ada beberapa konversi 595 gram.
Wala tajibu az-zakatu fi dzalika hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat untuk tadi emas dan perak sampai berlalu 1 haul dalam kepemilikan muzaki tadi yang punya harta. Wa zakatuhu rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10, yaitu 2,5%. Wa zakatuhu ya, wa istaratu disyaratkan alla yakuna huliyan mubahan. Jadi bukan apa? Perhiasan yang mubah. Kalau perhiasan tidak dizakati. Perhiasan yang mubah. Kalau perhiasan yang haram misalnya apa? Ya. Misalnya wadah yang terbuat dari emas misalnya. Maka itu haram. Atau perhiasan untuk laki-laki, emas untuk laki-laki. Jadi kalau nanti perhiasannya haram atau makruh, maka wajib zakat. Kalau perhiasannya mubah, maka tidak ada kewajiban. Kemudian wajibu fil ma'dini minadzahabi wal fiddati rubu'u usyrihi idza kana nisaban fil hal. Zakat barang tambang yaitu di sini yang dimaksud adalah emas dan perak saja, kan barang tambang banyak, tetapi yang dizakati, yang masuk barang-barang dizakati hanya emas dan perak. Sama 2,5% jika sudah mencapai nisab fil hal seketika itu juga. Jadi tidak pakai apa? Haul. Jadi kalau barang tambang yang lain misalnya besi, ya, tembaga dan lain-lain, ya, tidak ada kewajiban zakat. Dan tidak ada syarat yaitu haul. Jadi saat itu juga asalkan sudah mencapai nisab. Wa amma rikas, adapun rikas jahiliyah, harta pendaman dari jahiliyah, masa jahiliyah. Fafihi al-khumus fil hal 1/5 bisyarti an yakuna dhahaban au fiddatan. Ini juga sama jika dia emas dan perak. Wa an yujada fi mawatin au fi milkin ahyahu. Yaitu rikas barang yang terpendam di masa jahiliyah, yaitu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mendapati masa Islam tapi dakwah tidak sampai di tempat mereka. Dan syarat untuk rikas ini adalah dia terpendam. Jadi barangnya terpendam. Jika dia barangnya tidak terpendam, nampak, maka nanti dilihat munculnya ini karena apa? Kalau karena semisal aliran air, banjir misalnya, maka ini rikas karena dia terpendam kemudian dia muncul. Tapi kalau nggak diketahui dari itu, ya, maka dia kalau nggak terpendam nanti masuknya luqotoh, barang temuan. Dan zakatnya adalah 1/5, tidak disyaratkan haul, ya, tidak disyaratkan untuk rikas haul. Jadi sebagaimana barang tambang tadi. Kemudian dia dari emas dan perak, jenisnya emas perak, dan ditemukan di mawat, tanah yang sudah mati, baik itu di negeri Islam atau di negeri kafir atau di negeri, ya,
Semisal dengan apa? Mawat, yaitu ditemukan di kuburan-kuburan orang-orang jahiliyah. Atau bukan di tanah yang mati, tapi di bimilkin ahyahu, yang dia hidupkan, yang ditemukan kemudian dia dihidupkan oleh dia, dimakmurkan atau dihidupkan tanah yang mati tersebut. Ya, ini tadi syaratnya. Sehingga nanti tidak boleh kalau misalnya ditemukan di bukan tanah mati, misalnya milik orang lain, nah, nggak bisa ya. Misalnya apa? Di milik orang lain, di kebunnya milik orang lain, di misalnya pekarangannya milik orang lain, maka nanti adalah dia dinisbatkan pada pemilik tanah. Tapi kalau dia mengelak, bukan berarti dinisbatkan pada pemilik sebelumnya, milik tanah sebelumnya. Ya, untuk zakat bicara, insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.